Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Fokus terdekat Erick Thohir di PSSI. Tugas berat pertama sudah menanti Erick Thohir selepas terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Tugas tersebut adalah kepercayaan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Turnamen akbar ini rencananya akan digelar di 6 kota pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Tak pelak, Erick yang harus terpilih memimpin PSSI pun langsung fokus mengurusi ajang ini. Erick Thohir merasa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menjadi pekerjaan yang berat untuk Indonesia, namun ia berjanji akan mengurus turnamen itu dengan baik. Conte absen dampingi Tottenham lagi. Antonio Conte menjalani operasi pengangkatan kantung empedu pada 2 pekan lalu. Setelah operasi itu, manajer 53 tahun tersebut sempat absen dan kembali bertugas sebelum Tottenham takluk 1-4 dari Leicester City. Namun ia menyerahkan tugas temu pers kepada asistennya Christian Stellini. Conte lantas ikut mendampingi Tottenham saat kalah 0-1 di partai tandang ke markas AC Milan di babak 16 besar Liga Champions. Namun ia akan bertahan di Italia sementara waktu untuk melanjutkan proses pemulihan. Kesehatan adalah hal yang paling penting menyusul pemeriksaan rutin pasca operasi di Italia kemarin. Antonio Conte akan tinggal di kediaman keluarganya untuk memulihkan diri dari operasi baru-baru ini, ungkap pernyataan resmi Spurs. Kalau masih mau juara, Arsenal mesti tetap kalem. Arsenal dilewati Manchester City usai kalah 1-3 di Emirates Stadium. Keduanya sama dalam perolehan poin, sama-sama mengumpulkan 51 poin, namun Arsenal kalah selisih gol. Meski demikian, Arsenal masih punya satu laga di tangan yang bisa dimanfaatkan untuk merebut kembali pucuk klasemen. Tantangannya adalah keluar dari tren negatif. Dengan klub London Utara itu sudah gagal memenangi 3 pertandingan terakhirnya. Mantan bek Liverpool dan timnas Inggris Jamie Carragher percaya Arsenal tak perlu panik. Ia melihat kesempatan buat skuad Mikel Arteta masih sangat terbuka. Apalagi jika melihat Manchester City masih harus membagi konsentrasi ke Liga Champions dan Piala FA. Bos Chelsea ketemu bos PSG bahas Neymar. Kabar mengejutkan dari Chelsea, sang pemilik klub Todd Boehly kabarnya bertemu dengan Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi di Paris untuk bahas transfer Neymar. Kabarnya PSG siap melepas Neymar dengan harga murah, yakni 60 juta euro atau setara dengan 971 miliar rupiah. Harga itu turun drastis kala PSG dulu membelinya dari Barcelona di tahun 2017 harga 222 juta euro. Chelsea di era Todd Boehly memang sudah belanja banyak pemain yang sudah menghabiskan 4 triliunan rupiah. Sejak pertama kali menjabat sebagai presiden klub, Boehly diketahui memang berniat mendatangkan Neymar ke Stamford Bridge. Miliarder Arab Saudi jadi kandidat pembeli Manchester United. Baru-baru ini jurnalis Ben Jacobs menyatakan ada salah satu penawar potensial untuk membeli Manchester United. Sosok tersebut ternyata miliarder Arab Saudi yakni Mohammed Al-Khareji yang terlibat dalam kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr pada Januari 2023 lalu. Jacobs mengungkapkan bahwa satu kemungkinan Mohammed Al-Khareji tertarik untuk membeli setan merah karena memiliki hubungan baik dengan Cristiano Ronaldo, sebab ia telah berani mengeluarkan pembiayaan kepindahan legenda Portugal itu ke Al Nassr pada bulan Desember 2022. Ancelotti tak peduli akan masa depan Asensio yang tak jelas di Madrid. Carlo Ancelotti mengaku tak peduli dengan masa depan Marco Asensio karena baginya yang paling penting adalah sang pemain tetap memberikan kontribusi maksimal saat masih bermain di Santiago Bernabeu. Ia terlihat bagus bagi saya tak tahu apakah ia akan bertahan atau tidak, serunya seperti dilansir Gol. Ia mungkin bertahan atau tidak, saya tidak tahu, saya tak terlalu peduli, tegas Ancelotti. Fenerbahce siap tampung Mason Greenwood.
Masa depan Mason Greenwood di Manchester United tidak jelas. Memang masih ada kans ia bisa bermain lagi di Old Trafford. Namun kabarnya ada perpecahan dalam tubuh klub. Ada yang sepakat menerima Greenwood lagi, dan ada juga yang bersikap sebaliknya. Situasi ini ternyata menarik perhatian dari klub lain. Dalam hal ini adalah klub Turki Fenerbahce. Mereka disebut siap menawarkan rumah baru bagi Mason Greenwood jika ternyata ia memang tak lagi diterima di Manchester United. Jude Bellingham cocok buat MU. Jude Bellingham kerap dikaitkan dengan Liverpool. Ada beberapa faktor yang menyebut ia bisa mendarat di Anfield. Di antaranya ada faktor kedekatan Jurgen Klopp dengan Borussia Dortmund. Lalu Bellingham juga sangat mengidolakan Steven Gerrard. Gerrard adalah legenda besar Liverpool. Namun Peter Schmeichel menyebut Jude Bellingham cocok bagi Manchester United. Ia menilai sang pemain akan cocok bermain dengan skema Erik ten Hag. Barcelona punya dua kandidat pengganti Busquets. Kontrak Busquets di Barca berlaku sampai musim panas 2023 saja. Meski demikian, masih ada harapan bagi Barcelona untuk terus memakai jasanya. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan apakah Busquets berniat memperpanjang masa kerjanya di Camp Nou atau tidak. Barca tentu saja tak bisa terlalu lama menunggu Busquets membuat keputusan, sebab mereka butuh waktu mencari penggantinya. Barcelona akhirnya bergerak untuk mencari pengganti Sergio Busquets. Beberapa nama akhirnya sudah dikantongi manajemen Blaugrana. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, ada dua nama yang sekarang ini terus dipantau oleh Barca. Mereka adalah gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi dan gelandang Inter Milan Marcelo Brozovic. Sengit Barcelona versus Manchester United selesai 2-2. Barcelona bentrok dengan Manchester United dalam laga leg pertama babak playoff Liga Eropa 2022-2023 Kamis 16 Februari. Bertanding di Camp Nou, laga berakhir imbang dengan skor 2-2. Barcelona mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui Marcos Alonso di menit ke-50. Manchester United mampu membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol melalui Marcus Rashford di menit ke-52 dan gol bunuh diri Jules Koundé di menit ke-59. Namun Barca berhasil menyamakan skor di menit ke-76 lewat gol Rafinha. Hasil ini membuat kedua tim harus ekstra kerja keras di leg kedua nanti. Tak ada penalti, tak ada VAR, momen handball Fred yang rugikan Barcelona. Barcelona melancarkan protes keras kepada wasit yang memimpin pertandingan leg pertama playoff Liga Eropa 2022-2023 di Camp Nou, Jumat 17 Februari. Klub Catalunya itu sebenarnya berpotensi menang jika handball Fred di menit-menit akhir dinilai penalti. Anehnya tidak ada VAR yang terlibat. Insiden ini membuat Xavi Hernandez maupun para pemain Barcelona melancarkan protes keras. Bahkan sampai wasit akan meninggalkan lapangan. Mereka kecewa mengapa VAR tidak digunakan meski tayangan ulang televisi menunjukkan hal itu memang handball. Gol per menit Marcus Rashford capai rekor dahsyat di bawah didikan Erik ten Hag. Dikutip dari Optajo, Rashford mencetak rata-rata 1 gol setiap 121 menit di era ten Hag. Catatan tersebut membuat Rashford memiliki rasio gol per menit terbaik dibandingkan saat dibesut pelatih lainnya. Marcus Rashford mampu menciptakan total 21 gol dari 2.541 menit. Pesepak bola kelahiran Manchester, Inggris ini sekarang menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United pada musim 2022-2023. Hasil Liga Eropa, Juventus ditahan imbang Nantes 1-1. Juventus ditahan imbang Nantes dalam laga pertama playoff Liga Eropa musim ini. Bermain di Allianz Stadium Jumat 17 Februari, laga berakhir imbang 1-1. Juventus mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-13 lewat gol Dusan Vlahovic. Namun Nantes mampu menyamakan skor di menit ke-60 lewat gol Ludovic Blas. Leg kedua akan berlangsung pekan depan di Stade de la Beaujoire, Jumat 24 Februari.
Hasil Liga Eropa hari ini, RB Salzburg menang 1-0 atas Roma, Ajax imbang melawan Union Berlin dengan skor kacamata, Shakhtar Donetsk menang 2-1 atas Rennes, Sevilla menang 3-0 atas PSV, Sporting imbang 1-1 atas Midtjylland, Leverkusen kalah 2-3 atas Monaco. Meski sukses kudeta Arsenal, Manchester City belum layak dianggap favorit juara Liga Inggris. Back Manchester City Nathan Ake menilai timnya belum layak disebut favorit juara Liga Inggris meski baru saja menggulingkan Arsenal dari puncak klasemen. Menurut Ake, yang terpenting sekarang adalah terus tampil konsisten dengan memenangi laga demi laga. Kami bukan favorit. Arsenal masih memiliki 1 pertandingan di tangan. Mereka masih memiliki 3 poin yang bisa diambil sehingga kami tidak ingin terbawa suasana. Kami akan terus melakukan apa yang kami lakukan, menjalani pertandingan demi pertandingan dan mengambil poin dari sana, kata Ake seperti dikutip dari Sportskeda. Thiago Silva kesal karena banyak yang mengejek Enzo Fernandez. Back Chelsea Thiago Silva merasa kesal karena rekan satu timnya Enzo Fernandez mendapatkan banyak cemoohan setelah kekalahan melawan Borussia Dortmund. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Lebih serius saja dengan pekerjaanmu, tegur Silva melalui postingan balasannya. Sindiran dan ejekan yang diberikan oleh banyak pihak ini memang tak lepas dari kondisi Chelsea saat ini, di mana mereka sudah keluar uang jor-joran membeli banyak pemain mahal, namun tak menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dari segi permainan. Masa depan Jose Mourinho di AS Roma dipertanyakan. Masa depan Jose Mourinho sebagai manajer di AS Roma saat ini mulai dipertanyakan banyak pihak. Hal ini semakin panas untuk dibicarakan, terutama setelah muncul rumor apabila sang manajer rupanya mulai tak betah melatih di skuadnya saat ini. Saat ini sendiri Mourinho dengan skuad AS Roma memang sedang mendapatkan banyak kritikan, terutama setelah mereka tersingkir dari perempat final Coppa Italia setelah melawan Cremonense yang notabene merupakan tim di zona degradasi. Di sisi lain, muncul kabar juga yang menyatakan apabila saat ini Mourinho sedang mencari jaminan untuk mendapatkan investasi yang lebih musim depan, sehingga ia bisa membangun skuadnya lebih baik lagi sebelum ia memutuskan untuk bertahan di Roma. Messi frustasi di PSG, perpanjangan kontrak mandek. Lionel Messi disebut frustasi di Paris Saint-Germain sehingga menyebabkan perpanjangan kontrak di klub ibu kota mengalami kebuntuan. La Pulga ragu bertahan di PSG setelah klub tersebut dianggap lebih fokus terhadap Kylian Mbappe. Mbappe menandatangani kontrak 1 juta pound sterling atau setara dengan 18,2 miliar rupiah per minggu pada musim ini. Lewat kontrak itu juga kebijakan transfer klub menjadi terbatas. Di luar perpanjangan kontrak dengan PSG, Messi dikaitkan dengan klub Major League Soccer Inter Miami. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!